Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat teman-teman yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan siklus 2. Sekarang kita sudah masuk ke jadwal perangkat pembelajaran, yaitu LK 2.1. Jadi saya ingin share, berbagi bersama teman-teman Bapak Ibu guru hebat terkait dengan pengisian LK 2.1 di siklus 2, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Seperti biasa, pada share YouTube ini saya akan membacakan dulu terkait dengan petunjuk pengisian atau penjelasan LK 2.1 ini, supaya Bapak Ibu guru tidak, artinya sebagai acuan Bapak Ibu guru dalam mengisi LK 2.1 atau eksplorasi alternatif solusi. Jadi di kolom 1 Bapak Ibu, ini kolom 1 penjelasannya kan ada 7 kolom. Nah, di kolom 1 Bapak Ibu disuruh mengisi permasalahan yang telah diidentifikasi. Tuliskan permasalahan yang dirasa paling urgen terkait pembelajaran dari sejumlah masalah yang telah ditemukan dalam tahap identifikasi masalah dan ditentukan di tahap sebelumnya untuk diatasi. Jadi kolom 1 ini kita sudah, ini isian sudah ada di LK sebelumnya di pendalaman materi atau LK 1.3, 1.1. Karena kalau 1.1 itu kan identifikasi masalah. Jadi di sini ditemukan dalam tahap identifikasi masalah dan ditentukan di tahap sebelumnya untuk diatasi. Kemudian kolom 2 dan 3. Kolom 2 dan 3 ini di sini Bapak Ibu ya. Nah, kolom 2 dan 3 petunjuk pengisiannya, penyebab masalah dan kategori penyebab masalah. Kedua kolom ini merupakan penajaman dari tahap sebelumnya. Kategorikan penyebab masalah yang sebelumnya telah diidentifikasi, apakah lebih dekat ke materi, metode, atau media pembelajaran. Ya. Ketiganya merupakan aspek yang paling memungkinkan untuk guru intervensi secara langsung dalam menghadapi permasalahan kelas, lab atau bengkel. 2. Atau lebih permasalahan berbeda yang muncul ke permukaan saat observasi bisa jadi memiliki satu atau lebih sebab yang sama. Sebaliknya, satu permasalahan memiliki dua atau lebih penyebab. Sebagai contoh, dalam observasi pembelajaran bahasa, mahasiswa PPG dalam jabatan mengidentifikasi permasalahan A. Sejumlah besar siswa di kelas tidak mampu memahami isi bacaan yang disajikan, yang terlihat dari ketidaktepatan menjawab pertanyaan LOTS, Low Order Thinking Skill, terkait informasi umum dan rinci sebuah bacaan. B. Sebagian siswa terlihat tidak bersemangat saat belajar membaca, minat membaca kurang. 2. Persoalan ini bisa jadi memiliki satu atau lebih penyebab yang sama. Misalnya, pilihan materi ajar atau bahan bacaan yang kurang relevan dengan level atau minat peserta didik. Kemungkinan lain, kedua persoalan tersebut muncul karena pilihan metode pengajaran yang kurang sesuai untuk pembelajaran membaca, ya. Nah, jadi ini terkait dengan kolom 2 dan 3 ya. Nah, guru nanti ini saya share ya
Kemudian contoh lain, pada saat observasi kelas ditemukan persoalan siswa tidak dapat menyelesaikan tugas atau aktivitas sesuai alokasi waktu, dan B, guru tidak sempat melakukan kegiatan penutup dengan baik karena waktu pembelajaran telah habis. Dalam kasus demikian, ada kemungkinan jumlah materi atau aktivitas dirancang untuk disajikan dalam suatu sesi pembelajaran terlalu banyak atau kurang efisien. Terdapat juga kemungkinan guru menggunakan media pembelajaran yang memakan cukup banyak waktu untuk persiapan dan operasionalisasinya. Mahasiswa dapat merefleksi manakah yang menjadi penyebab persoalan dan mencentang pada satu atau lebih kolom yang relevan. Dalam hal ini, kolom materi dan atau media bisa lebih dari satu kolom, tergantung kondisi real hasil observasi, hasil refleksi atau identifikasi masalah. Ketajaman dalam melihat persoalan dan menganalisis penyebabnya menjadi kunci untuk langkah-langkah lanjutan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Misalnya, persoalan-persoalan yang pada tataran permukaan tampak seperti persoalan terkait manajemen kelas dan motivasi belajar, seperti terdapatnya siswa yang pasif atau kurang inisiatif dalam pembelajaran, siswa yang mendominasi diskusi, kerja kelompok yang tidak berjalan baik, siswa yang duduk di baris belakang, yang tidak fokus, dan semacamnya boleh jadi berakar pada pilihan-pilihan materi, metode, aktivitas, atau media pembelajaran yang sesuai untuk setiap tahapan pembelajaran yang dirancang atau kurang terstruktur dengan baik. Jika dalam pembelajaran ditemui masalah yang menurut mahasiswa ikut dipengaruhi faktor di luar pembelajaran, misalnya terkait dengan kecukupan fasilitas, pendanaan atau dukungan lingkungan dan orang tua, persoalan tersebut harus disikapi secara profesional. Misalnya, jika siswa fase A sampai fase D tidak dapat memahami suatu konsep yang rumit dan guru melihat fasilitas pendukung berupa LCD, proyektor, dan laptop untuk menjelaskan konsep tersebut tidak tersedia, maka perlu diingat bahwa ketidakpahaman siswa bukanlah disebabkan oleh ketiadaan fasilitas, namun karena mungkin kompleksitas konsep tersebut dan penyajiannya kurang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Maka ketidakpahaman siswa bisa dijadikan merupakan akibat penyajian materi atau pilihan metode penyajian yang kurang sesuai. Jika saja materi tersebut dibuat berjenjang, disederhanakan, ditambah dengan gambar, realita, contoh, atau disajikan secara bertahap melalui aktivitas yang menarik, persoalan ketidakpahaman akan konsep tersebut akan lebih memiliki potensi untuk dihindari. Sedangkan penyediaan LCD, proyektor, dan laptop saja belum tentu dapat mengatasi persoalan itu. Kemudian kolom 4, tuliskan 2-3 solusi yang sesuai dengan masalah dan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Misal, dari hasil refleksi diketahui penyebab persoalan siswa yang tidak memperhatikan dalam pembelajaran bahasa disebabkan oleh pilihan materi dan metode yang kurang sesuai. Maka solusi yang mungkin dilakukan antara lain memahami bacaan, memasukkan unsur permainan dalam metode pembelajaran, atau menyusun daftar pertanyaan pemahaman secara berjenjang serta teknik untuk bertanya yang memungkinkan semua peserta dengan keberagaman tingkat kemampuan memiliki sense of success yang relatif sama. Kemudian kolom 6, 7, dan 8, buatlah evaluasi dan alternatif solusi. Tuliskan apa kekuatan dan kelemahan dari solusi tersebut.
Untuk kelemahan yang diidentifikasi, tuliskan mitigasi atau langkah apa yang dapat diambil untuk meminimalisir, mengantisipasi kelemahan tersebut. Jadi ini ya. Jadi penjelasannya ada kolom 8. Nah, jadi sampai 7 saja ya, sampai 7 saja kolomnya ini. Masalah dalam pembelajaran, penyebab masalah, kategori masalah, kemudian alternatif solusi, kelebihan kekurangan, mitigasi. Nah, seperti yang disampaikan di atas bahwa ketajaman dalam melihat persoalan dan menganalisis penyebabnya menjadi kunci untuk langkah-langkah lanjutan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin sampaikan juga terkait dengan bobot penilaian ya dari LK 2.1 ini, eksplorasi alternatif solusi. Jadi di sini Bapak Ibu, petunjuknya sudah ada. Nah, kemudian ini rubrik penilaian LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Nah, yang pertama rentang narasi penilaian. Ini narasi penilaiannya, kemudian rentang nilai 0 sampai 100. Tidak mengerjakan lembar kerja, kita mendapatkan nilai 0. Tidak lengkap dalam pengisian kolom, kita mendapatkan nilai kurang dari 55. Mengerjakan seluruh kolom namun terdapat ketidaksesuaian antara masalah dan solusi, meskipun evaluasi cukup baik, kita akan mendapatkan nilai 56 sampai 65. Kemudian mengerjakan seluruh kolom namun kurang tajam dalam evaluasi alternatif solusi, kita mendapatkan nilai 66 sampai 75. Kemudian mengisi seluruh kolom lembar kerja 2.1 dengan cukup baik, dilihat dari indikator kesesuaian antara masalah, akar masalah dan alternatif solusinya. Kemudian indikator ketajaman evaluasi kekuatan, kelemahan dan mitigasinya, kita mendapatkan nilai 76 sampai 85. Nah, jadi nilai tertingginya jikalau kita Bapak Ibu guru mengisi seluruh kolom LK 2.1 dengan sangat baik, dilihat dari indikator kesesuaian antara masalah, akar masalah dan alternatif solusinya, kemudian indikator ketajaman evaluasi, kekuatan, kelemahan dan mitigasinya. Artinya semua kolom ini Bapak Ibu isi ya, dan semua kolom ini berkaitan. Nah, jadi itu sebagai acuan dari Bapak Ibu mengerjakan LK 2.1 ini. Nah, jadi saya contohkan terkait dengan LK 2.1 ini, mudah-mudahan ini sebagai referensi atau semangat Bapak Ibu juga untuk melaksanakan PPG tahun 2023 ini untuk kategori 2 ya. Nah, jadi di sini sebelum saya tampilkan LK saya ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan, jadi tadi rubrik penilaiannya jelas ya di sini. Nah, jadi kita disuruh mengisi kalau mau mendapatkan nilai tinggi, kita disuruh mengisi seluruh kolom LK 2.1 dengan sangat baik, dilihat dari indikator kesesuaian antara masalah, akar masalah dan alternatif solusinya. Kemudian indikator ketajaman evaluasi, kekuatan, kelemahan dan mitigasinya ya. Nah, jadi saya arahkan Bapak Ibu untuk mengejar ini ya, nilai 86 sampai 100.
Nah, tapi sebelum saya sampaikan terkait dengan pengisian LK 2.1 ini, sebelumnya di siklus 1 juga dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru Pamong terkait dengan pengisian. Sebelum kita mengisi 2.1 ini ada LK 00 ya. Nah, jadi LK 00 ini ada 00A, eksplorasi alternatif solusi, kajian literatur. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 4 kolom, 3 kolom yang diisi ya, kategori penyebab masalahnya, ini contoh saja. Kemudian judul bahan atau sumber bacaannya ini berdasarkan kajian literatur ya, jurnal. Nah, kemudian hal penting yang diperoleh dari bacaan. Hal penting apa saja yang diperoleh dari kajian literatur ini? Ini yang diisi di kolom di LK 00A. Kemudian di LK 00B. Jadi ada 2 LK. LK 00B itu adalah eksplorasi alternatif solusi, wawancara pakar. Nah, jadi memang ini tidak dikumpulkan atau tidak disubmit, tetapi sebagai acuan untuk Bapak Ibu mengisi LK 2.1 ini ya. Jadi begitu. Nah, kemudian di LK 00B ini Bapak Ibu disuruh mengisi kategori penyebab masalahnya, kemudian wawancara dengan teman sejawat atau pakar ya. Kemudian kesimpulan daripada wawancara di kolom keempat ini ya. Nah, jadi tuliskan poin-poin yang penting berupa solusi yang diperoleh dari wawancara. Di sini tuliskan deskripsi wawancara, dengan siapa, waktu dan durasi, metode wawancara. Tuliskan pertanyaan 3-5 kunci yang akan diajukan kepada narasumber dengan menyertakan konteks permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian jadi ada contoh ya. Contoh terkait dengan pengisian LK 2.1 di siklus kedua ini. Eksplorasi alternatif solusi. Nah, jadi yang pertama, masalah dalam pembelajaran. Guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian penyebab masalahnya, guru belum mendapatkan informasi dan pelatihan yang memadai terkait penerapan model pembelajaran yang inovatif. Nah, jadi kenapa guru kurang maksimal? Karena guru belum mendapatkan informasi dan pelatihan yang maksimal juga. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kategori masalahnya, apakah ini mendekati materi, media, metode, atau lainnya. Ya, kalau lainnya sebutkan gitu atau centang ya. Metode, strategi. Jadi kita centang di sini. Kemudian tuliskan 2 perintahnya. Tuliskan 2-3 solusi yang sesuai dengan masalah dan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Solusi ini diperoleh dari hasil kajian literatur dan wawancara dengan sejawat atau pakar. Kemudian kelebihannya apa ya? Nah, jadi ini ada hasil literatur. Kemudian ada yang berkaitan ya. Nah, alternatif solusi dengan guru kurang maksimal dalam inovatif, guru memahami model ini dengan teman sejawat. Nah, kemudian ini perintahnya 3 ya, 2-3 solusi. Dan hasil dari kajian literatur. Jadi literatur ini yang berkaitan dengan masalah ini, ya. Nah,
akar penyebab masalah maupun masalah yang diidentifikasi dalam pembelajaran. Kemudian kelebihannya apa? Apakah kelebihan dari setiap alternatif solusi yang dipilih? Jadi Bapak Ibu menuliskan di sini kelebihan dari penerapan model pembelajaran inovatif adalah meningkatkan motivasi belajar, peningkatan keterlibatan siswa, pembelajaran berpusat pada siswa, pengembangan kemampuan kritis dan kreatif. Kemudian kekurangannya apa? Penting untuk diingat bahwa penerapan model pembelajaran inovatif juga dapat menghadirkan tantangan atau kekurangan seperti memerlukan lebih banyak persiapan dan pelatihan bagi guru serta akses terhadap teknologi yang memadai. Keberhasilan penerapan model ini juga sangat tergantung pada bagaimana model tersebut dirancang dan diterapkan di lingkungan pembelajaran tertentu. Kemudian mitigasi ini adalah kelemahan, apakah kelemahan tersebut dapat diantisipasi, jika bisa bagaimana caranya. Mitigasi yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan di sekolah adalah menyiapkan model pembelajaran sejak awal. Di samping itu, guru juga perlu mengadakan pelatihan dan menyiapkan akses terhadap teknologi. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, saya ingatkan kembali sebelum kita mengerjakan LK 2.1 ini, Bapak Ibu guru hebat terlebih dahulu membaca petunjuk pengisiannya atau penjelasan LK 2.1 ini. Nah, jadi di setiap LK itu sudah ada petunjuk pengisian Bapak Ibu. Ini sebagai pengingat saja, dan mudah-mudahan kita sukses untuk PPG tahun ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu ya. Itu saja, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan bagi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.